sampaikan kemarin terkait adanya laporan kami dugaan tindak pidana terhadap anak klien kami satu Meta, yang mana sampai hari ini kami masih berupaya agar adanya itikat baik dari si terlapor, yakni Tuan W, yang mana kami pun sudah mencoba tetap untuk memberitahukan beliau supaya adanya itikat baik beliau dengan cara via WA terkait laporan kami kemarin. Sudah kami sampaikan, kalaupun memang ada kendala apapun itu, seperti dia masih di luar negeri, itu kami rasa itu menjadi suatu hal yang lumrah, karena dari kemarin pun dari mulai Januari pun kami sudah berkomunikasi dengan baik kepada Tuan W ini, namun sampai hari ini pun kami masih berkomunikasi agar ada itikat baik beliau terhadap klien kami, yang mana Ibu Ratu Meta sendiri sampai hari ini masih menunggu kepastian beliau untuk menyelesaikan mengenai masalah nafkah anak beliau ini belum terselesaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari klien kami untuk menyampaikan apa, seperti apa, mungkin silakan. Jadi kalau dari dulu sebetulnya kita tuh, kalau saya tuh nggak pernah yang nggak ngizinin dari pihak keluarga mantan suami untuk melihat gitu loh anak saya. Sampai saat ini pun dia pun tidak mengenal siapa ayahnya dan memang belum pernah ketemu dari bayi. Bayangkan orang tua mana sih yang nggak sedih gitu loh, nggak diperhatikan dari usianya 4 bulan sampai saat ini. Yasin udah mau 11 tahun anak saya itu. 11 tahun belum pernah ketemu sama papahnya. Dan selain itu, dan belum pernah juga dinafkahi, dibiayai dari bayi sampai saat ini. Sempat sama waktu itu saya minta bantuan juga, cuma kan dijanji-janjikan, janji. Terus kemarin kita udah somasi juga dari bulan Januari awal somasi pertama. Terus kita ada chat-chat juga ya Bang. Kemarin juga kami sebagai kuasa hukum sempat chat beliau kan waktu awal Januari itu, bahwa kita setelah somasi kita chat juga beliau, dan beliau merespon dan menjawab ya, saya akan tanggung jawab terkait anak saya. Cuman sampai hari ini, artinya somasi itu kan masa berlakunya sudah kadaluarsa, sudah lewat. Makanya kemarin kami memberanikan diri menyambangi, hadiri ke SPK Polda Metro Jaya dengan adanya membuat laporan. Kami buatlah laporan polisi ini agar Tuan W ini bisa keluar, maksud kami bisa duduk bersama kami gitu loh, seperti apa maunya. Ini kalau ada kendala apa, ada pihak ketiga atau apa, harusnya ayo, apa masalahnya seperti apa. Kita ingin di sini mengklirkan masalah ini, masalah anak itu hati beliau. Kita bicara bukan masalah karena ada saya sebagai lawyer, dia berkeberatan kan, jangan seperti itu. Saya di sini di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah ini, agar ada penyelesaian, agar bisa terselesaikan masalah ini. Kalau bicara tidak mampu terus tidak mampu dan terlalu berat menurut beliau masalah ini, ya kami rasa nggak mungkin. Karena kan dia emang kerjanya outsourcing, jadi perusahaan di luar asing. Jadi selalu alasannya itu di Singapura, nanti dia punya ke Mesir, nanti dia ke sini di sana gitu loh. Saya juga dibayangkan kalau misalkan saya pikir nggak mampu, dia bilang katanya nggak mampu untuk membiayai anak saya kalau harus sebesar itu. Ya nantinya kemana aja sih dari dulu, kok baru sekarang gitu, kenapa yang harus kita yang rame-rame seperti ini. Jujur saya juga agak malu ya untuk seperti ini nanti dikira orang sensasi atau gimana. Cuma kan dari pihak keluarga sana selalu tuh menghindar terus gitu. Jadi saya harus cari kemana lagi. Tadi aja saya sempat WA dia waktu di Singapura, baru 2 minggu di Singapura. Coba kalau misalkan dia bilang baru 2 minggu, berarti kan kemarin sempat pulang di Indonesia dong gitu kan. Seharusnya ada itikat untuk ketemu saya atau melihat saya atau ketemu Jasmine lah, setidaknya ini sudah ada sama sekali. Kayaknya agak sedikit berat loh gitu loh. Seorang ibu, saya kan biayain anak ya dari zaman dulu waktu masih bayi itu wajar sih, tapi kan
alangkah baiknya ada ayahnya, kemana sih nih ayahnya gitu. Sementara saya kalau ditanya sama teman-teman atau siapapun, kan ada papinya. Papinya ya ada, sampai saat ini belum pernah ketemu sama anak saya, bahkan membiayai pun belum pernah gitu. Ya sebenarnya kami sebagai kuasa hukum pun miris sekali. Ini sebenarnya KPAI pun harus melihat ini kondisi perlindungan anak Indonesia. Ini ada anak yang ditinggalin dari umur 4 bulan sampai hari ini tidak pernah dilihat sama orang tua kandungnya, ayahnya, bapaknya, papanya, papinya, dan kakeknya, neneknya. Aduh, kita miris sekali, sedih ya. Kita pun punya anak, anak itu buah hati kita. Masalah kita sebagai seorang ayah tidak terbentuk kepedulian. Jangan gara-gara ada orang ketiga yang membuat dia nggak berani untuk melihat anak. Iya, seharusnya ada yang mengingatkan lah. Ayolah. Terkecuali mungkin kalau misalkan papinya Jasmine, anak saya, kalau nggak tahu misalkan atau siapa istrinya atau siapanya gitu. Kalau belum Ya kalau memang awal pernikahan mereka juga kan nggak tahu ya wajar. Ini memang dia juga punya juga, artinya dia punya anak tuh. Iya, sebelum pernikahan yang sekarang ya maksudnya seperti itu. Janganlah dilarang Tuan Wei untuk melihat anaknya. Kalaupun itu memang terjadi misalnya. Ini kan baru dugaan kan. Terus juga ini kan tanggung jawab moral seorang ayah itu kan jelas. Di mana dalam Perasa Undang-Undang 23 tahun 2004 pun jelas terkandung makna dari tersirat maupun tersurat dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang tua memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya kalau itu memang sudah dalam pernikahan dia yang sekarang, termasuk juga dengan anaknya yang sebelumnya. Ini menjadi tanggung jawab dia sebagai orang tua, karena bagaimanapun dia adalah ayah kandung dari anak klien kami. Makanya kami mengingatkan Tuan Wei ini, sebelum ini ranahnya makin dalam, makin runcing, karena kita akan berproses terus. Kami masih memberikan pintu kesempatan untuk beliau untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kenapa kami undang teman-teman media malam ini? Supaya agar beliau juga paham, oh ini memang serius. Kalau kami tidak serius, dari kemarin kami biarkan. Karena keseriusan kami inilah, kami mengajak dari keluarga Tuan Wei, kakeknya, neneknya, ataupun Tuan Wei sendiri, ayolah segera kita selesaikan ini masalah. Ini kan masalah anak kandungnya. Kita bicara dari hati ke hati. Jangan tersinggung dengan adanya kehadiran saya. Saya minta tolong di sini, Tuan Wei. Jangan tersinggung gara-gara saya pakai lawyer. Klien saya pakai lawyer, jangan tersinggung. Saya tidak ada sosok jago, tidak. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai konflik ini berlarut. Sedih, saya miris saya lihat. Ini masalah nasib anak yang saya lihat. Ditelantarkan beliau dari umur 4 bulan sampai dengan sekarang. Bagaimana? Ini menjadi tanggung jawab beban kita dunia dan akhirat. Agama manapun pasti mengajarkan itu tentang kebenaran, tentang kebaikan. Di mana-mana ada. Di Al-Maidah, di Yesaya Injil pasti dijelaskan di sini tentang kebenaran, tentang keadilan. Ayo, saya mengajak Tuan Wei untuk mengingatkan kembali agar dia tidak lupa dengan anaknya. Ini supaya dia bisa ingat, oh saya punya nafkah yang harus saya bebankan. Apalagi sebelumnya sudah ada putusan pengadilan. Jadi artinya ini kita tidak main-main terkait persoalan ini. Ini menyangkut darah daging dia. Kita minta Tuan Wei ini, ayolah kita segera selesaikan masalah ini. Kalau enggak, suruh pihak ketiga siapa. Kalaupun memang dia sibuk, ada lawyernya yang mewakili ini. Karena kami di sini tidak bicara siapa lawyer, siapa untuk menyelesaikan masalah ini segera mungkin. Karena ini tidak ada topik yang seperti yang disampaikan klien kami. Kartu Meta menyampaikan untuk cari sensasi, tidak. Ini ada anak, nasib anak yang harus kita perjuangkan. Biaya sekolahnya, biaya pendidikannya. Nggak mungkin Ibu Ratu Meta sendiri yang harus menanggung ini semua berpuluh tahun gitu loh mas. Tahun lebih. Ini yang terlihat dari putusan itu aja 10 tahun ya. Belum yang dari yang 4 bulan ke belakang yang belum masuk di gugatan pengadilan. Coba dia berpikir secara dewasa. Kalau kemarin, maaf ya, iya. sampai kemarin itu lagi pandemi itu benar-benar susah ya. Bahkan nggak saya aja, bang. Semua orang mengalami hal yang sama. Apalagi seperti saya. Anak harus tetap walaupun dia sekolah online harus dibiayai ya. Biayain untuk sekolahnya tetap kita bayar sekolahnya. Karena
ini soal permintaan kita sampai saat ini cuma ditunggu ya, minta janji-janjiin aja gitu. Nah makanya kenapa saya mengundang teman-teman media ya, saya nggak mau sampai nanti ada apa-apa lagi loh, saya ditunggu cuman ya maaf ya, jadi kesannya saya dibohongin gitu loh. Padahal kasihan aja sama anak saya sendiri. Ya sebenarnya dengan adanya ini kita mengungkapin curahan hati kita ya, sebenarnya ini curahan hati dari seorang ibu lah kepada mantan suaminya, Tuan Willy. Dan ini dia memperjuangkan nasib anaknya, yang mana sering dijanjikan, ingin dibelikan ini, dibelikan itulah. Ya, berharap kan namanya anak, ingin dibeliin handphone, dibeliin laptop, sampai sekarang tidak ada kan? Tidak ada kan? Janganlah dijanji-janjikan anak itu, kasihan. Akhirnya ya anak kecil mana dia ngerti, dia akan nanyain lagi ke mamanya, mana jadi laptop saya, handphone saya, tidak ada. Belum biaya pendidikan, belum biaya sekolah, belum biaya les, belum biaya lain kesehatan. Ini harus dipikirkan. Jadi kami sebagai kuasa hukum mengingatkan Tuan Willy, tolonglah untuk bersikap arif dan bijaksana kalau memang betul dia orang tua, untuk segera menyelesaikan persoalan ini, yang intinya adanya itikat baik sebagai orang tua. Insya Allah nanti akan jadi ladang amal dia kalau memang dia benar-benar mempunyai kontak batin kepada anaknya. Ini harapan kami. Jangan lihat lagi mantannya lah, lihat mata sisi anaknya aja, itu kalau yang saya lihat. Yang sudah berlalu biarlah. Ah!